Koneksi antar materi modul 3.2 Leni Fitriasari, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Bandung. Koneksi antar materi A. Sintesis berbagai materi. Nomor 1, pemimpin pembelajaran dalam pengelola sumber daya adalah seorang pemimpin yang tentunya memiliki mimpi yang kemudian direalisasikan dalam sebuah karya, yaitu mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan proses pembelajaran atau mendukung tercapainya pembelajaran yang baik bagi murid. Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir juga melakukan aksi nyata dengan cara memberdayakan aset yang ada untuk peningkatan pembelajaran di sekolahnya. Ada 7 aset utama yang dimiliki oleh suatu sekolah, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Dalam mengimplementasikannya di kelas, di sekolah, dan di lingkungan, tentu saya akan berdayakan semua sumber daya yang ada di dalamnya. Melalui kolaborasi dengan semua pihak, saya fungsikan atau saya akan gunakan segala sumber daya untuk menunjang proses pembelajaran demi ketercapaian tujuan pembelajaran yang lebih baik. 2. Pengelolaan sumber daya yang tepat tentu saja akan sangat membantu dalam proses pembelajaran murid, sehingga pembelajaran menjadi berkualitas. Contohnya di kelas ada InFokus, maka gunakan InFokus dalam pembelajaran. Maka pembelajarannya akan semakin variatif. Murid pun menjadi tidak bosan. Selanjutnya, sekolah misalnya berada di wilayah kesalahan, maka kita gunakan salah untuk sarana belajar murid, misalnya untuk pembelajaran PLH, ya, melihat lingkungan biotik dan abiotik. Atau juga dengan stadion olahraga, maka kita menggunakan stadion itu untuk olahraga, sehingga anak tidak bosan berolahraga terus di lapangan sekolah. 3. Materi tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya juga berhubungan dengan materi lainnya yang ada di guru penggerak ini. Ya, saling berkaitan dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak itu harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai ini juga harus melekat pada seorang pemimpin dalam pembelajaran. Kaitannya dalam pengelolaan aset, maka seorang pemimpin itu harus memiliki kelima nilai yang disebutkan di atas. Pemimpin itu harus mandiri, tidak tergantung pada orang lain, harus bisa memimpin, bukan hanya memimpin dirinya, tapi juga mengajak orang lain, aset manusia di tempat kerjanya. Reflektif, terbiasa untuk merefleksi apa yang terjadi dan sedang dan yang akan dilakukan. Dalam berkolaborasi dengan siapapun, seorang yang inovatif selalu memiliki ide yang brilian, dan tentu segala kebijakannya itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran di modul ini juga berkaitan dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pelajaran, ya dalam hal ini sebagai pengelola aset di dalam sekolah. 4. Sebelum mengikuti pelatihan atau mempelajari modul ini, saya kurang paham terkait aset yang menjadi kekuatan, atau saya juga belum mengerti apa itu berpikir berbasis aset. Sekarang setelah mempelajarinya akan menjadi paham apa itu aset sebagai kekuatan, apa saja dan bagaimana mengelola aset. Saya belajar tentang cara berpikir berdasarkan aset, memberdayakan aset yang ada, berkolaborasi dengan semua stakeholder, dan banyak hal lainnya. Rencana kecil perubahan pada diri, yaitu membuat dan melaksanakan program yang berpihak pada murid. Rancangan prakarsa bagi di kelas. Prakarsa perubahannya, kelasku rumah keduaku, yaitu membuat kelas yang indah, nyaman, dan membahagiakan. Terima kasih, salam dan bahagia.